Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Khairullah yang mudah-mudahan umurnya semakin berkah Amin ya Allah. dan selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Para muaddib, muaddibah Muslim Karakter School dan sekolah dan rumah Quran, rumah tahfiz Quran Muslim Karakter dan juga Adab Insan Mulia SD dan SMP ya. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Satu kalimat yang kita rindukan ketika berjuang di jalan pendidikan itu adalah munculnya kata-kata baik di antaranya dari orang tua. Dan di antara kata-kata baik yang kita rindukan adalah misalkan, Alhamdulillah setelah menyekolahkan anak kami di sekolah ini, anak-anak kami sekarang tumbuh lebih percaya diri. Dahulunya dia tidak berani berpendapat, tidak berani berkata-kata. Sekarang kata-katanya sudah bagus, terstruktur, rapi, sistematis. Dia mampu berargumentasi dengan teman-temannya. Maka itulah salah satu harapan dan target justru dari setiap sekolah, melahirkan murid-murid yang percaya diri. Namun tidak mungkinlah murid itu lahir kalau kita tidak memiliki guru-guru, muaddib-muaddibah yang juga percaya diri. Sudah seharusnya dan sewajibnya seluruh guru, seluruh muaddib-muaddibah memiliki kepercayaan diri di atas rata-rata. Kenapa? Karena kita mengemban misi Al-Quran. Orang-orang yang tidak mengenal Al-Quran, mengemban visi dan misi kekufuran, mereka bahkan percaya diri. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-12 misalkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Berdakwahlah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman. Apa isi dakwahnya? Ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Ya, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosa kalian. Luar biasa percaya dirinya orang-orang kafir ini. Udah tahu yang didakwah ini bukan orang biasa, orang beriman. Kecuali dia berdakwah kepada manusia biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala buat kita kembali percaya diri. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun. Memikul dosa mereka sendiri saja mereka tak mampu. Sesungguhnya mereka hanya mendustakan saja, ya. Sesungguhnya mereka hanya berdusta saja. Karena itu orang-orang kafir senang berdusta. Sementara orang-orang beriman tidak boleh berdusta. Kedustaan akan menurunkan kepercayaan diri siapapun dan kepercayaan diri orang lain kepada kita. Ini yang pertama. Pertanyaan berikutnya, bagaimana membuat murid kita percaya diri? Tentu ada banyak cara. Di antaranya adalah yang pertama, tidak menekan, tidak memaksa, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang demotivasi. Apresiasilah setiap murid yang sudah mengungkapkan pendapatnya. Mungkin jawabannya salah, tapi jangan katakan salah. Katakan hampir benar. Jangan lemahkan murid-murid di hadapan murid-murid yang lain. Dan jangan bandingkan juga murid-murid dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Maka tantangan setiap guru adalah dia bisa mengenali potensi dari setiap murid. Ekstrimnya, bahkan kalau kita punya anak berkategori ABK, anak berkebutuhan khusus sekalipun, maka kita harus bisa menemukan apa potensi
dari anak tersebut. Kalau kita bisa menemukan dan mengarahkannya, dia akan minimal bisa mandiri di satu bidangnya. Ekstrimnya anak ABK pun kita harus bisa arahkan. Apalagi anak yang tidak berkebutuhan khusus. Kemudian, jangan biarkan murid itu tidak fokus dalam pembelajaran. Ya, 1-2 kasus saya masih menemukan antum mu'addib mu'addibah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh murid. Materi pertama yang pernah saya sampaikan adalah duduklah antum di satu posisi di mana antum bisa melihat seluruh aktivitas murid antum. Jangan sampai terulang lagi ada murid antum main smartwatch. Haram smartwatch di sekolah kita, tapi dia main smartwatch dan antum tidak tahu. Jangan terulang lagi murid menggambar di bawah meja dan antum tidak tahu. Nah, hal seperti itu jangan dibiarkan, ya. Dan jangan biarkan kelas itu tidak disiplin, karena menuntut ilmu itu murid rapi sebagaimana antum rapi. Ya. Dan kalau terjadi hal-hal yang tidak sepatutnya, pembelajaran bisa dihentikan, kemudian lakukan penyegaran kembali, sehingga murid berada pada posisinya. Jangan biarkan kelas berantakan, gitu. Ini mohon dikuatkan kembali. Berikutnya, jangan biarkan ketika hal-hal yang terjadi, studi kasus dari 1-2 temuan, misalkan murid melakukan sebuah kesalahan. Katakan dia memecahkan gelas. Ya, katakan dia memecahkan gelas. Kemudian seluruh teman yang lain menyorakinya. Teman lain menyoraki, itu masalah adab paling besar. Ya, karena tak ada anak yang sengaja secara umum memecahkan gelas. Maka ini harus jadi isu besar bagi kita semuanya. Terlebih kalau itu terjadi bukan di kelas 1, bukan di kelas 2. Ya, di level-level di mana dia sedang mulai disiapkan untuk berjuang menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Maka dia perlu menjadi isu besar. Lebih isu besar lagi kalau nanti ada murid mengatakan, tuh dia mecahin, kita semua tidak usah membantu dia. Itu isu besar kedua. Ya, dan itu harus selesai, tidak boleh dibiarkan. Jadi isu kita bersama, sampai diris kepada pembina kalau perlu. Karena sekolah adab itu dibangun untuk memperhatikan hal-hal seperti itu, sekecil itu. Ya, ini maksud Anda jadi perhatian kita semua, bahwa apapun yang terjadi di kelas-kelas kita, qadarallah masya'a fa'ala. Semua takdir Allah. Apa yang sudah terjadi, terjadi. Dan sekolah tentu sudah punya SOP, tapi murid tidak punya hak untuk berlaku kasar dengan sahabat-sahabatnya. Dan karena itu, kelas-kelas yang mengalami hal-hal seperti itu perlu di rebonding kembali, dikuatkan kembali ukhuwahnya, robitohnya harus dikuatkan kembali, sampai mereka sadar bahwa itu sebuah kesalahan, mereka bertaubat dan berkomitmen tidak mengulangi itu lagi. Berawal dari tidak membiarkan adab-adab yang kecil, barulah kita bisa berharap dia lahir menegakkan peradaban. Jangan tinggi-tinggi ingin menegakkan peradaban sebelum kita terbiasa memperhatikan tegaknya adab-adab yang kecil. Imam Al-Jazairi mengatakan hal tersebut. Yang terakhir, bahwa ketika guru berada di sekolah adab, mu'addib mu'addibah berada di sekolahnya masing-masing, maka jiwa antum harus ada di sini. Jangan sampai antum fisiknya ada di sini, jiwanya ada di luar. Ya, apa itu ciri-cirinya kira-kira? Ustaz Ridwan apa? Kira-kira jiwanya di sini, fisiknya di sini, jiwanya ada di luar. Nggak fokus. Antum diberikan tugas, tugasnya nggak dijalankan. Antum sibuk dengan handphone.
ya. Bahkan antum sibuk dengan rutinitas di luar. Itu akan mengurangi keberkahan. Karena antum bukan pengajar. Antum pejuang. Antum jangan turunkan lagi level antum sebagai pengajar. Antum pejuang. Pejuang pendidikan. Antum bukan karyawan. Antum pejuang. Kita semuanya berjuang. Dan ini perjuangan yang kita yakini berkah. Ya, jangan anggap kita ini adalah da'i hanya karena kita sibuk mengajar di mana-mana, padahal kita mengejar amplop, ya kan? Kita ceramah di mana-mana, mengharapkan amplop, tidak. Di sini ruh perjuangan itu. Dan ini adalah jalan yang kita yakini mendekatkan diri kita dengan Nabi SAW. Insya Allah. Kenapa? Karena innama bu'istu mu'alliman wa muyassiran liutammima makarimal akhlak. Maka mudah-mudahan penguatan kita, keikhlasan kita, kebersamaan kita, insya Allah Allah jadikan sebagai satu amal soleh yang diridhoinya, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh yang membuat kita berat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan kepada Ustaz Khairullah. Berkenan nanti beliau memberikan sharing kepada kita semuanya sebagai senior ya. Sudah berapa tahun ya Muslim karakter? Muslim karakter itu sudah berapa tahun Ustaz Ilyas kira-kira? Masya Allah. 15 ya? Berarti sudah hampir 11 tahun, 10 tahun lebih ya. Nah, tapi masih banyak belajar. Ini kita datang kemari ini belajar. Pasti belajar sepanjang hayat kan. Tapi biasanya bagi yang datang kami juga sekalian nyuri ilmunya biasanya. Ya, mohon izin itu bukan nyuri ya, mengkopi ilmunya. Mudah-mudahan kita doakan Ustaz Khairullah dengan gerakan dakwahnya, yakni Rumah Quran Muslim Karakter, banyak kesamaan nih dengan kita dan banyak spirit perjuangan yang luar biasa. Dan putihnya rambut beliau ini adalah saksi ya, betapa kelelahan beliau dalam perjuangan. Baik, karena sudah masuk waktu, agenda berikut adalah upacara. Jazakumullah khaira, in uridu ilal islah mastata'tu, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's thank our teacher, Dr. Widow Supraha, for the speech. And also thank you for all attendees for attending our briefing this morning. May Allah guide us to the bright future and a great Muslim human being. Let's close our briefing this morning by reciting Alhamdulillah and Dua Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إن أريد إلا الإسلام ما استطعت فإذا عزمت فتوكل على الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Adani mana Ustaz Adani? Beliau kalau nggak salah ada di Sian baik. Oh iya. Ini Ustaz Ilyas. Ini yang senior apa yang senior kedua ya? Usianya Ustaz Yandi, Ustaz Haris, Ustaz siapa? Yanis. Orang Depok semua? Suka kutuk-kutuk Faris sama Yanis. Orang Depok semua ya? Kalau ini Bekasi. Ah, iya. Depok Faris. tinggal di Oh iya.